Perang Dunia Kedua bukanlah perang yang terjadi secara tiba-tiba. Ia tidak dimulai oleh satu tembakan, tidak pula oleh satu orang saja. Perang ini adalah hasil dari dendam krisis ekonomi, ideologi ekstrim, dan kegagalan dunia belajar dari sejarah. Antara tahun 1939 hingga 1945, lebih dari 70 juta orang tewas. Kota-kota rata dengan tanah, bangsa-bangsa hancur, dan dunia tidak pernah sama lagi. Untuk memahami mengapa perang ini bisa terjadi, kita harus kembali ke akhir Perang Dunia Pertama. Kekalahan Jerman dan Perjanjian Versailles. Tahun 1918, Perang Dunia Pertama berakhir. Jerman kalah telak. Namun kekalahan itu tidak berhenti di medan perang. Ia berlanjut di meja perundingan. Tahun 1919, Jerman dipaksa tanda tangan Perjanjian Versailles. Isi perjanjian sangat memberatkan. Jerman disalahkan sebagai penyebab utama perang. Wilayahnya diperkecil, militernya dibatasi, harus membayar ganti rugi dalam jumlah besar. Ekonomi lumpuh total. Rakyat Jerman merasa dihina, dipermalukan, dan dikhianati. Kemarahan itu tidak langsung meledak, tapi menunggu pemimpin yang tepat. Krisis ekonomi dan lahirnya ideologi ekstrim. Tahun 1929, dunia dihantam depresi besar, ekonomi global runtuh, pengangguran merajalela, kelaparan terjadi di mana-mana. Di Jerman, situasinya jauh lebih buruk. Dalam kondisi kacau ini, muncul ideologi-ideologi ekstrim. Fasisme di Italia, Nazisme di Jerman, militerisme di Jepang. Ideologi ini menaruhkan hal sederhana, tapi berbahaya. Bangsa kita istimewa, kita berhak menguasai yang lain. Masalah kita disebabkan musuh. Dan di Jerman ada seorang pria mulai menarik perhatian massa, namanya Adolf Hitler. Kebangkitan Adolf Hitler. Adolf Hitler adalah mantan tentara Perang Dunia I. Ia pandai berbicara, pandai memanipulasi emosi, pandai mencari kambing hitam. Ia menyalahkan Yahudi komunis, pemerintah lama, negara-negara barat. Tahun 1933, Hitler resmi menjadi kanselir Jerman. Tak lama kemudian, demokrasi dihapus, partai Nazi berkuasa penuh, obsesi ditangkap, media dikontrol, Jerman berubah menjadi negara totaliter. Hitler mulai melanggar perjanjian Versailles, memperkuat militer, membangun tank dan pesawat, melatih tentara dalam jumlah besar. Negara-negara Eropa diam, mereka takut perang lagi. Kesalahan besar pun terjadi, kebijakan appeasement membiarkan Hitler. Italia dan Jepang ikut memanas. Di Italia, Benito Mussolini memimpin rezim fasis. Ia ingin menghidupkan kembali kejayaan Romawi. Italia menyerang Ethiopia tahun 1935. Dunia hanya mengencam, tidak bertindak. Di Asia, Jepang berubah menjadi negara militeristik. Tahun 1931, Jepang menguasai Manchuria. Tahun 1937, Jepang menyerang Tiongkok. Pembantaian Nanjing terjadi. Ratusan warga sipil tewas. Namun dunia lagi-lagi diam. Tiga kekuatan ini kemudian bersatu. Jerman, Italia, Jepang dikenal sebagai blok poros. Perang resmi dimulai. Invasi Polandia 1 September 1939. Jerman menyerbu Polandia. Serangan dilakukan dengan strategi bernama Black Creek, perang kilat. Tank, pesawat, dan infanteri bergerak cepat. Polandia tidak siap. 2 hari kemudian Inggris dan Perancis menyatakan perang kepada Jerman. Inilah awal Perang Dunia Kedua. Kejatuhan Eropa. Dalam waktu singkat, Denmark jatuh, Norwegia jatuh, Belanda jatuh, Belgia jatuh, Prancis menyerah tahun 1940, Paris dikuasai Nazi. Hanya satu negara yang bertahan, Inggris. Hitler mencoba menghancurkan Inggris lewat udara. Terjadi Battle of Britain, namun Inggris bertahan. Ini adalah kegagalan besar pertama Hitler. Hitler menyerang Uni Soviet. Tahun 1941, Hitler membuat kesalahan fatal. Ia menyerang Uni Soviet dalam operasi bernama Barbarossa. Awalnya Jerman maju pesat, namun musim dingin ekstrim, jarak terlalu jauh, logistik gagal, tentara Jerman mulai kalah. Perang berubah arah. Jepang menyerang Amerika 7 Desember 1941. Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Box. Amerika Serikat masuk perang. Perang kini benar-benar global. Eropa, Afrika, Asia, Samudra Pasifik.
Titik balik perang. Beberapa pertempuran penting terjadi. Stalingrad Jerman kalah telak, Midway Jepang kehilangan armada utama, Elmin Sekutu menang di Afrika. Sejak saat ini blok poros mulai terdesak. Invasi Normandia 6 Juni 1944 Sekutu mendarat di Prancis. Operasi D-Day, ratusan ribu tentara mendarat. Perlawanan brutal namun berhasil. Sekutu mendorong Jerman dari barat, Uni Soviet menekan dari timur. Jerman terjepit. Akhir Hitler dan kekalahan Jerman. April 1945, Berlin dikepung. Hitler bunuh diri di bunker. Jerman menyerah dan pasyarat. Perang di Eropa berakhir pada 8 Mei 1945. Bom atom dan akhir perang. Namun perang belum selesai. Jepang masih bertahan. Amerika mengambil keputusan ekstrim menggunakan bom atom. 6 Agustus 1945 Hiroshima, 9 Agustus 1945 Nagasaki. Ratusan ribu orang tewas. 15 Agustus 1945 Jepang menyerah. Perang Dunia Kedua berakhir. Dampak Perang Dunia II dan nasib dunia. Kekalahan Jerman tidak hanya mengakhiri perang, tetapi membuka kebenaran paling kelam. Dunia menemukan kamp konsentrasi, jutaan korban Holocaust. Para pemimpin Nazi diadili dalam pengadilan Nuremberg. Sebagian dihukum mati, sebagian dipenjara seumur hidup. Namun tidak semua Nazi tertangkap. Sebagian melarikan diri, bersembunyi, hidup dengan identitas palsu. Ideologi Nazi dilarang total, simbol yang dilarang. Sejarahnya diwajibkan untuk dipelajari. Sementara itu, Jepang mengalami perubahan besar. Jepang diduduki Amerika Serikat, militer dibubarkan, kaisar tidak lagi dianggap sebagai dewa, konstitusi baru dibuat, Jepang berjanji tidak akan berperang lagi. Sebagian pemimpin Jepang diadili, sebagian dihukum mati. Jepang bangkit, bukan sebagai negara militer, melainkan negara ekonomi dan teknologi. Dunia pun berubah selamanya. Persikatan bangsa-bangsa dibentuk, hak asasi manusia ditekankan, kolonialisme runtuh, perang dingin dimulai. Perang Dunia II mengajarkan satu hal penting, kebencian yang dibiarkan akan berubah menjadi kehancuran global. Dampak Perang Dunia Kedua. Kekalahan Jerman dan Jepang tidak langsung membawa kedamaian. Dunia memang berhenti berperang, tetapi luka yang ditinggalkan terlalu dalam untuk segera sembuh di Eropa. Kota-kota hancur total, jutaan orang kehilangan rumah, kelaparan melanda, pengungsi memenuhi jalanan. Jerman terpecah, negara itu dibagi menjadi dua wilayah pendudukan, timur dan barat, dipisahkan oleh ideologi. Rakyat Jerman dipaksa menghadapi kenyataan pahit, kejahatan yang dilakukan atas nama bangsa mereka. Sekolah-sekolah diwajibkan mengajarkan sejarah Nazi. Generasi baru tumbuh dengan rasa tanggung jawab kolektif, tidak untuk membalas dendam, tetapi agar tragedi itu tidak pernah terulang. Di sisi lain, banyak tentara Jerman pulang dengan rasa trauma berat. Mereka kehilangan keluarga, kehilangan masa depan, dan membawa bayangan perang sepanjang hidup mereka. Sementara itu, para tokoh Nazi yang selamat, mereka menjadi buronan internasional. Nama mereka diburu puluhan tahun. Beberapa tertangkap di usia tua, beberapa mati tanpa pernah diadili. Namun ideologi Nazi tidak pernah diizinkan bangkit kembali. Di Jepang, kehancuran terasa sama parahnya. Hiroshima dan Nagasaki menjadi simbol kekuatan paling mengerikan yang pernah diciptakan manusia. Korban tidak hanya meninggal saat itu, radiasi merenggut nyawa. Bahkan puluhan tahun kemudian, anak-anak lahir cacat, penyakit muncul tanpa peringatan. Jepang belajar dengan cara paling menyakitkan tentang harga sebuah perang. Namun dari puing-puing itu Jepang membangun ulang negaranya, bukan dengan senjata, tetapi dengan pendidikan, disiplin dan teknologi. Dalam waktu beberapa dekade, Jepang bangkit menjadi kekuatan ekonomi dunia, sebuah transformasi dari negara agresor menjadi simbol perdamaian. Namun dunia belum benar-benar aman. Perang Dunia II berakhir, tetapi ketegangan baru muncul. Amerika Serikat dan Uni Soviet berdiri sebagai dua kekuatan raksasa. Mereka tidak saling menembak, tetapi saling mengancam. Inilah awal Perang Dingin. Dunia terbelah, timur dan barat saling mencurigai. Senjata nuklir menjadi bayangan baru umat manusia. Perang Dunia II mengubah cara manusia berpikir. Untuk pertama kalinya dunia sepakat bahwa perang total tidak boleh terulang. Persingkatan bangsa-bangsa dibentuk, hak asasi manusia ditegaskan. Kejahatan perang diakui sebagai kejahatan global. Kolonialisme mulai runtuh, bangsa-bangsa yang lama dijajah menuntut kemerdekaan. Namun semua itu lahir dari harga yang sangat mahal. Lebih dari 70 juta nyawa, jutaan trauma, dan dunia yang selamanya berubah. Perang Dunia Kedua bukan sekedar sejarah, ia adalah peringatan bahwa kebencian dipelihara, krisis yang diabaikan, dan kekuasaan tanpa batas akan selalu berakhir dalam kehancuran. Dan selama manusia lupa, perang selalu menunggu kesempatan untuk kembali. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video yang baru.